Memang gak ada habisnya kalau ngebahas tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan sebagai orang tua, merupakan tugas kita untuk selalu memenuhi kebutuhan sang buah hati. Cuma terkadang kita sering dihadapkan dengan berbagai pilihan. Seperti cerita saya yang kebingungan memilih susu yang baik untuk anak selepas ASI. Faktanya, susu mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan seorang anak. Jujur sih, waktu dulu ngurus Sibil, saya belum begitu aware akan pentingnya susu setelah lepas ASI. Nah, sekarang kan Kala udah umur 2 tahun lebih. Saya rasa sekarang perlu memberikan susu tambahan untuk menyempurnakan gizi yang dibutuhkan dalam tubuh kembangnya. Cuman sekarang masalahnya, ada banyak banget ternyata jenis susu sapi di pasaran. Dari mulai ada susu UHT, susu pasteurisasi, dan susu formula. Jadi makin bingung kan gimana milihnya dan apa sih kira-kira yang terbaik? Kira-kira Karissa dan Ririn tahu nggak ya bedanya masing-masing susu ini? Dan gimana sih cerita mereka dalam memilih susu untuk anak? Nah, sekarang kan Kala udah umur 2 tahun lebih. Saya rasa sekarang perlu memberikan susu tambahan untuk menyempurnakan gizi yang dibutuhkan dalam tumbuh kembangnya. Saya masih buta banget awalnya, apa sih bedanya susu pasteurisasi sama UHT? Kan sama-sama cair gitu, dan kalau lihatan kemasannya secara kasat mata tuh kayaknya sih sama aja gitu kan. Terus yang kedua, susu formula yang saya emang tahu dari kecil, yaitu susu bubuk gitu. Apa sih bedanya, apa kelebihannya? By the way, kemarin, ini kan waktu pas gue mulai hamil kan Kala sebenarnya masih ASI. Terus gue berhentiin ASI. Kayaknya dia masih pengen minum susu. Gue tuh agak bingung mengganti susu karena ternyata pilihan susu tuh nggak cuma satu ya. Ternyata ada susu formula, ada susu UHT sama pasteurisasi. Lo udah pernah ngasih antara itu nggak? Gue sih sekarang kasih UHT Quenzi. Quenzi sekarang kasih pasteurisasi sama UHT. Jadi kan itu memang dua sistem yang berbeda kan. Teknologi susu sebenarnya sama-sama susu sapi, tapi tuh dia cara pemanasannya itu berbeda. Jadi kalau si susu pasteurisasi itu dipanasinnya tuh 72 derajat selama 15 sampai 20 detik. Tapi kalau si UHT itu 2 kali lipat dipanasinnya 140 derajat tapi hanya selama 2 detik. Terus bagus yang mana? Nah, sebenarnya kalau bagus sih balik lagi ke kita. Kita pilihan kita mau susu yang seperti apa. Tapi logikanya deh, kalau misalnya susu dipanasin lebih panas 140 derajat, berarti kan otomatis ada beberapa vitamin di dalamnya yang rusak. Kalau untuk Quenzi, kalau lagi di rumah, aku lebih memilih susu pasteurisasi. Karena susu pasteurisasi itu kalau udah dibuka kan harus langsung dihabisin. Nah, makanya kalau di rumah aku lebih memilih susu pasteurisasi. Tapi kalau lagi pergi keluar rumah ataupun lagi traveling, aku nyari yang simple dan praktis. Makanya aku lebih memilih susu UHT. Jadi bedanya pasteurisasi sama UHT gue baru paham sekarang ternyata cara pemanasan yang beda. Terus kemasannya, dan biasanya kalau pasteurisasi gue lihat dari kemasan expire itu lebih cepet ya? Lebih cepet, biasanya sekitar paling lama 2 mingguan ya, sekitar 2 mingguan. Tapi kan kalau misalnya si susu UHT itu kan bisa tahan lama kan, bisa bahkan bisa berbulan-bulan gitu kan. Itu bagus nggak sih Kar kayak gitu? Itu pengawet dong berarti ya kalau bisa bertahan lama. Iya, gue baru mikir. Soalnya sekarang anak gue dulu susu formula, tapi begitu maksudnya pas lepas ASI nih ya, dari susu formula sekarang maunya UHT karena rasanya lebih manis, lebih legit, dan gue lebih praktis juga bawanya. Terus bener juga itu kan dia lebih tahan lama. Hah? Terus gimana? Pengawet maksudnya. Nah, kalau misalnya ngomongin si pengawet, sebenarnya susu ini sama sekali nggak ada yang pakai pengawet. Ternyata menurut Profesor Pur, seorang ahli pangan, menyebutkan bahwa kalau si susu UHT itu tidak mengandung pengawet karena kemasannya dikemas secara steril. Jadi kalau kita lagi ke supermarket, cari kemasan yang masih bagus. Lo jangan sampai ngambil yang kayak udah pada penyok-penyok tuh ujungnya. Mikirnya kayak udah nggak apa-apa. Berarti kalau kemasan yang penyok merusak dalamnya ya? Dalamnya. Jadi sebaiknya memilih dari kemasan. Jadi lo pilih kemasan yang paling bagus, yang masih bersih, kotaknya juga masih cantik, itu yang kita ambil. Oh, jadi bener-bener nggak ada pengawet juga? Nggak ada pengawet sama sekali. Dan semuanya oke berarti? Dan semuanya oke. Jadi balik lagi ke kita sebagai ibu. Kita mau milih susu yang mana?
Mau lihat dari vitaminnya atau mau lihat dari praktisnya? Alhamdulillah jadi tambah ilmu lagi hari ini, jadi tahu ternyata yang namanya susu pasteurisasi sama susu UHT mereka memang sama-sama bentuknya cair, tapi ada pilihannya. Kalau pasteurisasi dan UHT itu mereka beda dari prosesnya, proses pembuatannya, dari kemasannya juga berbeda, sehingga untuk kadaluarsanya itu berbeda ya sangat jauh. Kalau susu formula sih sebenarnya juga banyak orang yang memilih untuk formula. Tapi kadang-kadang gue lebih milih akhirnya UHT atau pasteurisasi karena logikanya susu kan itu awalnya cair kan. Ketika dia berubah menjadi bubuk berarti banyak sekali proses Ada yang dia prosesnya lewatin lagi. kan. Ya. Anak gue itu alergi protein susu sapi. Oh. Sampai mereka udah bisa minum susu formula, lalu UHT itu pas udah selesai alergi. Di awal itu mereka belum menyentuh susu formula, bahkan alergi itu datangnya dari gue. Oh, karena lo minum susu. Karena gue minum susu. Alerginya itu lumayan parah. Maksudnya bukan hanya menimbulkan reaksi pada kulit yang kayak ruam dan bentol, tapi alergi anak-anak aku ini sampai kalau mereka masuk asupan yang mengandung protein susu sapi, mereka itu akan protein susu sapi itu melukai ususnya, jadi ususnya nggak kuat sampai mengalami yang namanya BAB berdarah. Makanya bersyukur banget ASI lancar, terus Menyusui lancar, Menyusui semuanya lancar. lancar. Itu sebenarnya gue bisa bilang itu anugerah dan berkah. Kalau untuk susu formula dan UHT, aku emang agak menunda karena dari awal di umur 0 sampai 2 tahun itu anakku alergi protein susu sapi. Jadi mereka memang ASI. Alhamdulillah kan ASInya lancar, jadi aku bisa berikan ASI full ke mereka. Gue sebelum ngelahirin ketemu sama Aini ASI. Jadi emang dia yang ngajarin, kamu ini kita harus ikut kelas ASI. Gue hamil 7 bulan, anak pertama gue kayak kelas ASI ngapain nyusuin? Orang gue udah punya payudara, ntar anak keluar tinggal kasih. Iya. Tapi ternyata nggak segampang Nggak itu. segampang Bulan itu. pertama lecet, lecet nggak sih? Pernah ngalamin lecet? Gue sampai 4 bulan lecet. Serius? Jadi anak gue itu sempat mengalami bingung puting. Si Quincy itu sempat bingung puting. Masalahnya apa dia? Jadi gara-gara gue pertama kali memperkenalkan dia sama susu botol dan juga empeng. Oh. Semenjak itu dia tuh jadi bingung puting. Jadi antara mau nyusu ke gue enggak. Pertama mau enggak. Lama-lama udah bener-bener enggak mau sama sekali dia nyusu ke Lo gue. ngasihnya botol dot itu padahal ASI juga isinya kan? ASI. Supaya bisa kabur bentar ya, sejam 2 jam kan? Enggak, karena waktu itu gue pergi liburan tuh selama 1 bulan. Oke. Dan itu lumayan jauh gue perginya. Jadi gue berpikiran di pesawat gue nggak mau mengganggu penumpang yang lain, ngerti nggak Oh, sih? oke. Jadi itu kan lama, gue nggak mau dia nangis-nangis. Akhirnya gue perkenalkan dia sama namanya empeng dan susu botol. Gitu, dia udah terakhir akhirnya gue berhasil nih ya. Pas gue berhasil, dokter gue bilang buang yang namanya empeng, buang yang namanya dot. Jadi si bayi belajar nyusu dari 0, gue juga belajar lagi. Alhasil berdarah lagi, lecet lagi, luka lagi. Itu sih gila banget. ASI itu mungkin kita berpikir segampang itu, kita punya payudara, antar Tinggal bayi keluar nempelin. tinggal kasih. Enggak, pasti akan drama yang kita temuin banyak banget. Ketemu Perjuangannya konsultan, ya. kita Banget. ngobrol, sharing gini, dan orang-orang Posisinya harus suami bener, suami yang harus harus mendukung nge-support keluarga. seluruhnya gitu. Jadi emang bener-bener ASI nggak semudah itu, banyak yang harus kita pelajarin juga dari situ kan. Makanya nih, alhamdulillah sih kita berhasil semua. Alhamdulillah banget. Dan alhamdulillah ya hasil dari survei demografi kesehatan Indonesia dari tahun 2007 ke 2012. Jadi ibu itu kesadaran ibu memberikan ASI kepada anaknya meningkat 10%. Dari 32% sekarang sudah 42%. Dan insya Allah sekarang udah 2015 makin tinggi lagi. Karena apa sih? Saya merasakan sendiri gitu. Ketika saya memberikan anak saya ASI, tidak pernah dia mengalami yang namanya alergi susu. Nah pemirsa, awalnya aku sempat ragu nih untuk memilih susu HT karena susu HT itu kan banyak banget rasanya. Ada rasa coklat, ada rasa stroberi, dan tandanya di setiap rasa ini memiliki kandungan gula yang cukup banyak. Nah pemirsa, tapi menurut dokter Yoga, dia adalah spesialis anak, menyebutkan bahwa asal susu dikonsumsi dalam batas yang wajar per hari, yaitu sebanyak 400 sampai 600 cc per harinya, itu adalah masih dalam batas yang normal. Gue hamil selalu ngelihat deket Mas Hanung pengen muntah. Kenapa?